Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Afta, kembali lagi bersama kami di podcast Bisa Bincang Bersama Advokasi. Telah hadir bersama kita Ahina Gani Ahmad Bashir. Beliau merupakan bendahara umum dan anggota bidang perkaderan dan keamanan PRIPM Afta periode 25-2026. Assalamualaikum Ahi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Untuk hari ini alhamdulillah. Bersama beliau kita akan membahas mengenai money management in teenager space. Baik, Ahi, mungkin kita mulai dari hal yang sederhana terlebih dahulu. Kira-kira sesuatu atau hal apa sih yang membentuk cara pandang dan pola pikir Ahi sampai sekarang? Cara pandang dan pola pikir gimana ya? Itu lebih ke orang yang melihat sesuatu itu harus jadi tidak sepenuhnya saya lihat dengan satu pandangan. Nah, saya dulu waktu seminar lupa siapa dari pematainya. Nah, intinya seminar itu kan mengatakan bahwa kita memandang sesuatu dengan satu pandang. Kayak pertama, aku lihat ini telapak atas ya tangan aku, sedangkan dari kamu tampak bawah. Nah, maka sebelum kita menjadi sesuatu, kita lihat beberapa poin dulu. Jadi kita memandang dunia itu jangan dari satu sudut tertentu, tapi dari seluruh sudut. Mungkin dari aku benar, tapi dari Islam yang salah, dan mungkin pun sebaliknya dari sini benar, tapi dari aku yang salah. Nah, begitulah begitu cara pandang pola pikir aku. Nah, untuk masuk lebih sedikit ya. Jadi gimana ya? Saya mah lebih ke orang yang liberalisme, bukan liberal yang bukan ya yang maksud memang benar-benar bebas, tapi lebih ke ya dalam menurut aku benar dan selagi itu baik, menurut aku benar dan selagi itu baik, ya saya akan jalankan gitu. Berarti Ahikar itu melihat segala sesuatu itu melalui dua sisi, dua atau lebih. Kalau berangkat dari cara pandang Ahi ini, menurut Ahi, usaha atau pekerjaan yang cocok untuk para remaja saat ini agar mereka bisa menghasilkan uang itu apa? Nah, untuk para remaja, oke, kita kan semua orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Ya. Oke, mungkin yang lebihnya itu di dalam bentuk power atau jasa, mereka bisa apa? Kayak entah kalau anak-anak kuliah bisa sambil magang dulu kayak di waiternya, kalau enggak jadi jasa kurir. Mungkin itu emang apa ya, kelihatannya emang sepele lah di mata yang memang banyak orang, tapi kita bisa mulai dari hal kecil dulu. Kalau pengen kita langsung skala besar, kalian punya tanah nih, kalian bisa dijadikan kandang ternak, kalau enggak ditanami tumbuh-tumbuhan, ditanami sayur-sayuran, Pertanian gitu. Ya, pertanian. Saya kan punya teman, dia tuh emang lahannya tuh kecil kayak oke lah 2 pintu standar yang 1 meter, sampingnya tuh 50 meter dikali 2 berarti 200 kali 100. Dan itu ditanami kangkung, per 2 minggu bisa dapat 100.000 dari modal 8.000. Kalau selaku Ahi sebagai bendahara saat ini, siapa sih yang menjadi sosok inspirasi hingga Ahi memutuskan untuk menjadi bendahara di PRIPM Afta? Ini sebelumnya saya sendiri kan emang gak ada niatan nih jadi bendahara. Tapi waktu pertama kali minjam di kelas 5, terus lebih ke aku kan harus jadi orang penting nih dalam tahun kali ini. Waktu mencari celah, waktu kan kemarin ada musran atau ajaran baru. Nah, di antara kan saya alhamdulillah masuk ke 9 formatur. Di 9 formatur itu kita nentuin nih siapa ketua sampai bendahara. Nah, waktu ketua sama sekretaris alhamdulillah udah pilih orang namanya. Nah, waktu di bendahara masih pada bingung. Ya, saya berani untuk mengajukan kalau tokoh inspirasinya siapa, mungkin saya lebih ke mudir kita saat ini. Mudir saat ini Itu Veteran Sesat Umum. ya betul, soalnya kan dia secara hidupnya lebih ke berani untuk melangkah terlebih dulu. Ya. Masalah menghadapi tantangan itu mah kedepannya. Yang penting kita berani dulu untuk melangkah.
Berarti inspirator terbesar Ahi adalah mudir pesantren ya. Ya, Sekarang ini banyak yang mengatakan bahwa remaja itu harus mulai bisa mengatur kehidupannya sendiri, oh ya. khususnya soal keuangan, karena keuangan itu merupakan hal yang sangat penting di kehidupan manusia. Kalau menurut pandangan Aing sendiri, kenapa sih mengatur keuangan itu menjadi hal yang penting? Jadi begini, yang pertama kan kita udah tahu sesuatu material itu yang ada bentuknya di muka bumi itu pasti ada habisnya, pasti ada batasnya. Nah termasuk keuangan, apalagi kan dapat uang itu emang nggak secara cuma-cuma, harus ada jasa yang kita keluarin maupun dari jasa tubuh ataupun jasa pikiran. Nah kenapa manajemen keuangan itu penting? Ya karena suatu hal uang itu kan gimana ya? Saya menyebutnya 3 hal pokok penting di dunia itu salah satunya ada keuangan. Nah, kenapa disebut penting? Karena kan itu kan sumber hidup kita. Apa yang kita di dunia udah tidak ada yang gratis. Kita kencing di toilet pun harus bayar. Nah, jadi saya sebut kenapa itu bisa sangat penting. Soalnya kan zaman dulu juga untuk sesuatu pengen dapatkan sesuatu itu emang gak gratis. Tapi dikarenakan zaman dulu dalam bentuk barter sampai di zaman ditemukannya emas, jadi itu awal uang. Tapi dalam bentuk emas sampai sekarang emas itu bukan dipending, kalau ke emasnya disimpan kita ganti mata uangnya lewat kertas. Jadi untuk ditarik sekali lagi kenapa penting, dikarenakan dari mana ya, uang itu memang tidak dua mati, tapi uang sumber kehidupan kita. Setuju. Berarti pandangan Ahi itu uang itu adalah benar-benar merupakan hal yang fundamental bagi kehidupan kita gitu ya. Kalau kita lihat sekarang itu sedang tren yang namanya FOMO. Oh, fear of missing out. Ya, dimana di situ tuh tren banyak remaja ataupun pelajar yang membeli hal yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Kalau melihat kondisi demikian, bagaimana sih secara Ahi mengatur keuangan pribadi Ahi dan keuangan organisasi, dan apa kebiasaan kecil yang bisa dilakukan agar keuangan kita terjaga dengan baik? Oh, oke. Untuk masalah tadi apa masalah? Cara mengatur keuangan pribadi dan organisasi. Untuk masalah mengatur keuangan, ya saya kan udah mulailah kecil-kecilan mengatur keuangan diri sendiri. Sekaligus kan saya di sini menjabat di organisasi sebagai bendahara, jadi mengatur keuangan organisasi. Saya itu melakukan dengan apa namanya? Aku nggak tahu judul ilmunya apa, tapi dia itu memiliki 4 sudut, 1, 2, 3, 4. Nah, yang sudut pertama itu ada sudut yang disebut penting dan terdesak. Yang di sebelah kanannya, yang kedua terdesak tapi tidak penting, yang ketiga tidak terdesak tapi penting, dan yang keempat tidak penting dan tidak terdesak. Oke. Biasanya saya menurunkan, jadi itu di kertas secara coret, bikin garis 4 itu kotak. Nah, apa nih yang sebenarnya kita memang butuh terus terdesak? Kayak contoh, biasanya uang itu sering dipakai dalam untuk pengobatan. Kan yang pertama kesehatan itu udah penting, yang kedua terdesak. Kalau kesehatan gak diobati kan terus sakit. Oke, jadi maka saya menyisihkan uang buat itu. Contoh, kalau cuma sekiranya saya sakit batuk, kalau kita beli paracetamol yang harganya memang terlalu mahal. Nah terus kan yang penting dan terdesak itu kayak ini, kita lagi olahraga. Nah, kita tuh terpilih kan pasti itu mau udah sakit, jadi kita sebut penting terus terdesak. Soalnya kan kalau dilamain takutnya otot keras gitu. Nah, jadi kita masih gitu. Nah, yang kedua terdesak tapi tidak penting. Kayak contoh terdesak tapi tidak penting itu masalah makanan. Oke, kita terdasarnya itu karena apa? Sebenarnya kalau masalah penting mah enggak, yang penting itu nutrisi terpenuhi. Sedangkan kan katanya banyak yang bilang, oh masalah perut mah gak ada yang bisa nandingi. Nah itu sebenarnya mereka lagi terdesak kelaparan. Itu sebenarnya gak benar-benar betul. Iya. Nah kalau contoh penting tapi tidak terdesak itu kayak, nah kebetulan baju kita itu penting tapi tidak terdesak, kayak oke lah
Koko punya 3 juga hidup di pondok, gimana bisa-bisa aja. Tapi dikarenakan Koko itu kita sering ganti, jadi kita harus beli. Tapi itu maksudnya penting tidak terdesak. Jadi kita bisa mudah beli Kokonya itu contoh setiap semester sekali nomor 1 bisa. Nah itu kan masuk ke kategori kayak pakaian terdesak tapi tidak penting tapi tidak terdesak. Untuk yang terakhir tidak terdesak dan tidak penting itu mohon maaf ya, lebih ke cenderung anak-anak sekarang kayak apa sih sebenarnya, beli sepatu yang sepatu khusus lari gitu. Sebenarnya kan mereka ya, sepatu merek khusus lari gitu yang tinggi gini katanya anak karuan, karena tuh nggak penting sama nggak terdesak. Toh pakai sepatu biasa juga pakai lari tetap nyaman. Bingung gimana. Nah, terus kayak beli contoh beli jam tangan yang keren gitu. Sebenarnya jam tangan itu gak terlalu penting, cukup oke jam tangan, yang penting sesuai fungsi. Banyak yang mereka tuh ngeluarin duit banyak yang barang bermerek tren gitu kan. Kalau trennya udah habis udah barang itu disiapkan lagi. Itu yang saya sendiri pakai cara itu. Jadi kalau sekiranya tidak penting dan tidak terdesak, saya siwaknya mending ditabungin aja dulu. Nah, apa hubungannya sama organisasi? Kan saya pribadi mengatur sendiri keuangan gimana. Nah, banyak nih dari bidang-bidang tertentu ngajuin. Dan ini nih kita ada pengajuan. Nah, kata tuh teh, sekiranya ini barang ini teh penting gak, terdesak gak? Nah kan, oke lah, ada beberapa yang memang kurang penting sama tidak terdesak juga. Sama saya teh, udah beli barang ini mah nanti aja, soalnya kan gak benar-benar terdesak. Contoh keperluan beli alat-alat olahraga kan yang sekarang masih bisa dipakai gitu kata saya. Nah terus yang memang benar-benar penting itu kayak kan besok ada seminar, nah butuh uang buat honorarium. Oke, berarti kan itu penting, jadi saya ngeluarin gitu. Jadi lebih gimana ya, kalau sekiranya buat pengelolaan uang saya menggunakan ya cara tadi yang penting terdesak gitu. Nah untuk masalah income sama in-outnya gimana, kan kalau outputnya mah ini lebih ke yang tadi. Sekarang kalau income-nya gimana? Nah income-nya berhubung kurang, ya bukan kurang, kayak belum dapat fasilitas untuk buat kewirausahaan, jadi masih tergantung di keuangan pondok. Jadi kita tuh nunggu dari pondok saya gitu. Berarti akhirnya itu mengatur uang itu menggunakan penting dan terdesak gitu ya, yang dibagi menjadi 4 kolom. Kalau kebiasaan kecil agar kita bisa menjaga kebiasaan apa ya? Oh ya, untuk kebiasaan kecil kita bisa mulai dari kebiasaan kecil macam mana dulu nih? Kebiasaan kecil seperti nggak jajan gitu atau menyisihkan uang 1.000. Nah, kebiasaan kecil yang saya mulai itu kayak yang pertama kan kalau kita jajan, terus ada kembaliannya itu kayak yang kencering, yang yang 500 kalau enggak yang 1.000 perak ya. Nah, itu punya di situ tuh tabungan, dan ternyata emang itu semua udah kumpul dari bulan Februari gitu kalau nggak salah. Nah isinya udah lumayan, kalau dihitung kembali itu ada hampir 100-an lah, dari modal 500-an 1.000 itu kalau jajan oke lah disiniin. Nah terus kebiasaan kecil yang sekarang kan kalau punya uang nih, contoh 235.000, nah 35.000 nya bebas dijajanin apa, nah 200-nya kita keep dikeluarkan kalau emang benar-benar terdesak. Kalau nggak kan itu mah ya udah saya tabung sampai nanti emang benar dibutuhkan. Nah terus untuk kebiasaan kecil kan kita emang anak-anak pondok itu udah dapat jatah makan ya. Nah jadi sebenarnya mah jajan juga nggak perlu kayak jajan itu kalau emang lapar dan butuh. Buat saya pribadi, karena kan kalau emang sekiranya jajan tapi perut masih kenyang sama malas makan buat apa juga. Jadi kebiasaan kecil karena kalau jajan itu kalau dibutuhkan aja. Kalau emang contoh jajan karena tadi gak ikut makan siang, kalau nggak gak ikut sarapan gitu, nah baru saya jajan.
Terakhir nih, kalau menurut Ahi, kondisi permasalahan atau masalah yang membuat remaja sekarang itu sulit untuk mengatur keuangan. Nah, kan tadi udah saya singgung tentang yang terdesak penting yang 4 kolom. Ya, yang 4 Nah, kolom. biasanya mereka itu masih pada belum paham, oke meski detailnya agak begitu terkenal, tapi kan yang ini juga penting. Kenapa remaja sekarang sulit mengatur keuangan? Karena mereka lebih ke ini ya, lebih ke upaya-upaya dalam hal yang kurang penting. Contoh sekiranya beli sebelah 15.000, kan yang pertama sebelah itu mama ya, yang pertama kurang sehat, yang kedua cuma ya ujung-ujungnya pasti beres di toilet. Iya. Nah lebih baik 15.000 contoh 10.000 kita kan bisa khawatir gitu, berapa 10.000 udah dapat, oke lah bikin grupnya 5.000 nya kemana, kita bisa tabung. Kalau enggak kita bisa beli air minum, 15.000 udah nasi paket air, sedangkan kan kalau di sebelah 15.000 cuma dapat 40.000 saya kan tadi ini udah Penyakit. Berarti masalah remaja sekarang itu mereka tidak memuaskan diri gitu ya. nah iya betul, mereka tuh lebih ke mereka yang penting diri sendiri itu puas. Kan gimana ya sebenarnya banyak sekarang tuh apalagi di media sosial itu menjual barang yang emang cuma untuk kesenangan, senang iya sekalinya emang udah gak kepake ya udah nganggur. Makanya kalau sebelum mengeluarkan uang itu kita pikirin dulu bermanfaat gak sih ke depannya. Kalau memang sekiranya bermanfaat ya udah sih boleh aja dibeli. Sebelum ditutup nih, mungkin ada pesan singkat ataupun saran dari Ahi untuk para pelajar dan sobat Akta di luar sana. Pesan gimana tuh sini? Bebas terserah Ahi, pesan apa? Nah, untuk pesan sih yang penting ini kan kita contoh emang pengen jadi anak-anak yang idealis kan, pengen jadi anak-anak yang gimana? Bukan sempurna tapi mendekati sempurna lah, karena kan udah banyak tahu sempurna itu tidak ada. Jadi pesan dari saya, idealis itu tidak ditentukan oleh orang lain, tapi idealis itu ditentukan oleh diri sendiri. Gitu. Berarti pesan singkat dari Ahi Gani, kita adalah apa yang kita tentukan gitu ya. Ya betul. Ya kan gini, kalau contoh kita terus dengerin apa orang kata, kan kita kapan sempurnanya, kapan majunya. Gitu baik. Apa yang menurut kita itu bikin sempurna, dan sekiranya kalau kita udah ada di posisi itu, udah itu apa yang kamu inginkan, kamu udah dapatkan itu. Kita usah mendengarkan orang lain. Oke sobat Akta, mungkin itu pesan singkat dari Ahi Nagani. Terima kasih Ahi sudah hadir bersama kami dan berbagi pengalaman serta ilmunya. Sama-sama. Sebelum kita tutup nih, kita itu punya slogan. Slogan gimana tuh? Kalau saya bilang advokasi 2025-2026, Ahi bisa jawab Peace is for all, change for good. Voices for all, change for good. Ya, kita coba ya Ahi. Boleh. Advokasi 2025-2026, Voices for all, change for good. Terakhir, nun, walau biwa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.